Di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin, ada sang primadona yang menjadi konsumsi favorit masyarakat. Karena kandungannya yang baik bagi tubuh, juga turut menjaga kesehatan saat pandemi. Ikan patin merupakan jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Banyuasin dengan kondisi geografis serta dilalui aliran Sungai Musi yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia, menjadikan Banyuasin kaya dan mudah untuk membudidayakan ikan patin. Potensi perikanan di Kabupaten Banyuasin itu cukup besar sekali karena wilayah Banyuasin ini terdiri dari kurang lebih 80% perairan. Untuk budidaya, kita sangat dominan ikan patin sama ikan lele, ikan nila. Tapi yang sangat dominan sekali itu adalah ikan patin. Jadi untuk patin, kita di Banyuasin ini itu yang terbesar di Sumatera Selatan. Ada satu kawasan namanya kawasan di desa kita itu Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa. Di sini produksi patin itu satu desa itu aja 40 ton sehari. Nanti kalau kita hitung berapa uang yang beredar di Desa Sungai Rengit ini untuk patin, itu kurang lebih harga rata-rata sekarang 15.000 per kilo. Jadi kalau 40.000 kilo sehari dikali 15.000, nah kurang lebih 600 juta per hari uang yang berputar di Desa Sungai Rengit untuk produksi ikan patin ini. Di balik upaya memenuhi permintaan masyarakat terhadap tingginya konsumsi ikan patin di Sumatera Selatan, terdapat koperasi perikanan yang menaungi ribuan penggiat budidaya ikan patin. Ialah Koperasi Mina Banyuasin. Koperasi Mina Banyuasin mengembangkan ikan patin dari hulu hingga hilir. Dari proses pembenihan, pembudidayaan, penjualan, hingga menjadikan patin sebagai olahan lezat konsumsi favorit masyarakat. Wilayah Sumatera Selatan khususnya di Banyuasin itu luar biasa untuk budidaya ikan patin karena pasar yang tersedia saat ini di Jakabaring saja di yang lokal Palembang atau domestik itu 50 ton per hari. Sehingga dengan adanya pasar, dengan potensi wilayah yang ada, ya kami sangat tertarik dan sangat pengen bahkan menguntungkan gitu untuk budidaya ikan patin. Nah, ini berkaitan juga dengan memang usaha patin ini juga pakannya bisa kombinasi. Jadi kalau di ikan lele atau ikan nila yang umum itu biasanya orang hanya menggunakan pakan pabrik. Nah di patin sendiri kita hanya 20% loh pakan pabriknya. Kita 80% menggunakan pakan mandiri. Nah ini yang membuat tantangan kami kenapa memilih ikan patin sebagai usaha kita di koperasi karena banyak yang terambil sini, bisa dari bahan bakunya orang sudah ikut, kemudian dari pasarnya tersedia sehingga banyak sektor terlibat, ya itulah koperasi sebetulnya. Koperasi Mina Banyuasin menerapkan sistem plasma serta prinsip pemberdayaan dalam menjalankan usahanya. Bagaimana sistem plasmanya? Kita sudah mengadopsi memang kayak perkebunan besar yang selama ini yang inti plasma itu hanya ada di perkebunan kawasan besar ya. Belum ada menurut kita di Indonesia lah yang kami tahu bahwa ada koperasi yang sistemnya seperti inti plasma yang di perikanan. Nah ini dasar kita, ini sistem kita. Seperti apa perikanannya, inti plasmanya yang mungkin sedikit saya garis bawahi atau bahwasanya ya plasma kita itu mendapat benih, pakan itu dari kita, kemudian hasil kita tarik. Kemudian di inti kita juga kegiatan yang sama. Nah sehingga memang di sini terjadi dua kegiatan, plasma ada kegiatannya itu, di inti juga ada kegiatan itu, sehingga ada kesinambungan korelasi kegiatan dan tidak ada di situ kalau istilah orang Palembang sih saling budi-budikan gitu ya, nggak ada karena kita sama prosesnya, sama kegiatannya, sama ininya, sehingga menurut kita ya inilah inti plasma. Nah lebih ke inti plasmanya menurut kita luar biasa karena
kata orang kan, oh sama aja dengan koperasi lain. Beda dong. Kalau koperasi lain biasanya mereka hanya menjual jasa atau menjual apa gitu ya. Atau semua dari koperasi, jual ini dari koperasi, guna ini. Kalau di kita tidak, bukan hanya itu. Kita selain menjadikan mereka plasma kita menciptakan mereka sebagai seorang pengusaha. Lewat apa? Lewat tadi bimbingan, kemudian lewat pertukaran penambahan modal, terus lewat penambahan wawasan. Sehingga harapan kita ya plasma ini selamanya bukan jadi plasma tapi jadi seorang pengusaha. Itu beda kita. Selain bertujuan mencapai kesejahteraan anggotanya, Koperasi Mina Banyuasin pula memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Kami pertama-tama ini kan mandiri kelompok ini. Karena kelompoknya mandiri langsung ke dinas, dibantu oleh dinas ya itu namanya stimulan Pak. Itu perkembangannya tidak terlalu besar. Nah dengan adanya Koperasi Mina Banyuasin, mungkin dia mencari dana kemana-mana kita tidak tahu. Yang penting kelompoknya kan dibantu, mulai dari bibit, pakan, obat-obatan, pemasaran hasil juga dibantu oleh koperasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini ikan yang dikembangkan di sini lebih kurang 150.000. Hasil kemarin sekitar 40 ton itu semuanya ditangani oleh koperasi. Jadi kelompok ini terbantu ya terus terang hampir 1% dari koperasi dan jadi mulai pakan, bibit sampai pemasaran. Kalau kami kerjasama sama koperasi intinya untuk menyediakan bibit aja sih. Kalau kami untuk ekonomi intinya sangat membantu kalau untuk pembibitan paten itu. Kalau teman-teman ya mungkin juga agak sangat membantu juga. Prosesnya kalau untuk paten intinya juga agak susah. Kalau cerita sih mungkin ya agak kalau untuk cerita sebenarnya tidak bisa real, memang itu harus di lapangan. Kalau untuk ceritakan itu tidak bisa yang pasti. Soalnya itu tuh ilmu tidak pasti. Setiap saat tidak bisa pasti itu tuh. Kalau ikan-ikan yang lain mungkin lah ya. Kalau ini tidak bisa sama sekali. Memang harus praktek. Tantangan yang terbesar yang ada yang pasti itu karena koperasi itu bukan bisnis pribadi, semacam korporasi, sehingga kadang ada aja yang tidak setuju, sehingga kita harus kita punya tujuan apa harus disetujui dulu, disepakati dulu baru kita melangkah. Itu bedanya dengan bisnis pribadi. Kami punya perusahaan, kalau pribadi karena kami direkturnya atas keinginan dan putusan kami. Beda dengan koperasi. Pak Ketua biasanya kalau voting nanti yang 3 gak setuju, Pak Ketua juga nggak bisa melakukan. Itu tantangannya. Kenapa itu jadi tantangan? Kalau kita bisa lalui, kita akan aman. Kalau kita bisa lalui, kita akan aman. Kalau kita tidak bisa lalui, ya itulah jadi tantangan. Gitu. Kalau kemudian hal-hal yang lain kayaknya ya cukup. Saya justru lebih enak lewat koperasi, kayak membina juga lewat koperasi itu lebih enak begitu. Kemudian memerger kegiatan-kegiatan UPR anggota itu lewat koperasi lebih enak karena kita ada kegiatan ketemu setiap bulan. Dengan pertemuan setiap bulan kita bisa evaluasi langsung dengan pelaku usahanya karena pelaku usahanya anggota gitu. Tiap bulan laporan usahanya, kemudian di situ ada kegiatannya, kita langsung melihat bagaimana cash flow-nya, hasilnya, juga langsung bisa kita begitu ketemu ada kesalahan langsung bisa kita atasi. Untuk Koperasi Mina Banyuasin kami sangat mendukung karena koperasi ini sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, di mana koperasi ini bermitra dengan masyarakat sehingga apa permasalahan yang ada di masyarakat dia ikut mencarikan solusinya, sehingga dengan adanya koperasi ini masyarakat banyak terbantu dan juga dapat meningkatkan produksi perikanan khususnya di Kabupaten Banyuasin. Jadi kami sangat mendukung Koperasi Mina Banyuasin ini, dengan mitranya ini itu sangat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin. Koperasi Mina Banyuasin berhasil mengoptimalkan potensi dan sumber daya di Banyuasin.
Hingga akhirnya, berkat usaha dan kontribusi positifnya terhadap masyarakat, Koperasi Mina Banyuasin berhasil dinobatkan sebagai salah satu koperasi terbaik di Banyuasin dan Sumatera Selatan. Kalau kita kan dengan dinas perikanan sebetulnya itu sudah sering berkolaborasi, banyak kegiatan kita yang di dinas. Nah, dinas koperasi sendiri juga induk kita di Banyuasin. Nah, memang kemarin mereka ya karena di sini adalah tempat transit kali ya antara Banyuasin dan Palembang, ya mereka sering mampir dan memang pernah memberikan suatu form ke kita tentang isian data gitu ya. Nah, isian data itu kami isi, kemudian yang menurut saya sih bukan itu penyebabnya, sebenarnya kita ditempatkan mungkin baik bagi mereka ya, tapi lebih kepada sistem kita, karena koperasi kita adalah koperasi yang saat ini itu berjalan sistemnya inti plasma. Nah, di sistem inilah menurut saya mereka berani menetapkan bahwa kita juga termasuk yang terbaik Banyuasin. Koperasi Mina Banyuasin ini adalah salah satu koperasi perikanan yang tertua ya di Banyuasin karena berdirinya tahun 2015. Nah, selama ini juga Koperasi Mina Banyuasin ini sudah membantu ya program Kementerian Kelautan Perikanan dan daerah untuk menurunkan stunting tadi, karena pada tahun 2020 Koperasi Mina Banyuasin itu sudah membagikan 1 ton ikan segar ke masyarakat Banyuasin secara cuma-cuma. Untuk usaha Koperasi Mina Banyuasin, kami emang budidaya di pembesaran ikan patin, ikan lele. Emang sekarang lebih konsen ke ikan patin karena emang kita tahu bahwa ikan patin serapannya untuk di pasar lokal aja cukup tinggi untuk di sini. Jadi ada orang bilang istilah lokal bahwa kami tukang makan ikan, kalau kira-kira semacam itu. Mungkin kalau di Pulau Jawa lebih familiar kalau orang makan tahu, tempe, tapi untuk wilayah Sumatera Selatan pada khususnya, Banyuasin pada ininya khususnya ikan itu sungguh sangat ini familiar bagi mereka. Jadi kalau satu hari nggak ada ikan, mereka pikir itu kurang gizinya, tapi padahal ya hanya mindsetnya aja ternyata semacam itu. Terus mengenai terkaitannya dengan operasional usaha koperasi, emang kami bentuk kemarin inti plasma. Konsepnya ialah bahwa saat plasma, keterkaitannya dari benih, pakan, terus hasil panen, terus pembimbingan teknisnya, itu kami lakukan semua gitu loh. Jadi tidak ada istilah jual putus. Kalau di agen tertentu kita beli pakannya, habis itu entah ikan kita mati, entah ikan kita sakit, kita ada keterkaitannya. Tapi dengan kami, kita akan berkait terus. Bahkan ada istilah bahwa nanti saat koperasinya untung, toh yang beli pakannya ada kembalian untung yang manfaat. Emang belum berupa uang yang kami bagikan, tapi manfaatan keterkaitan yang lainnya gitu. Salah satu contoh misalnya untuk plasma kami yang bagus, notabene kan ada benih yang tiap pengambilannya bisa kami lebihkan jumlahnya, terus harganya juga. Dan hal ini yang biasanya kalau jual putus ya, istilah jual putus, dan dia tidak termasuk dalam koperasi kami, harga benih itu biasanya kadang bervariatif gitu loh. Tapi dengan kami harusnya cenderung stabil. Dan karena kita menganggap usaha budidaya ikan ini, kalau harga benihnya tinggi berarti orang benihnya yang dapat untung. Kalau harga pakannya tinggi, pabrik pakan dong yang dapat untung. Kira-kira semacam itu. Koperasi Mina Banyuasin menjadi satu inspirasi dari pelaku usaha perikanan yang berhasil memberikan sumber kehidupan bagi ribuan pembudidaya. Langkah dan kontribusinya nyata untuk masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia yang sejahtera. Koperasi Mina Banyuasin ini telah kita kucurkan dana sebesar 2,1 miliar. Jadi diharapkan untuk koperasi ini mengembangkan usahanya dan untuk mensejahterakan anggotanya.
Jadi pemasokan benih, pakan, dan pengambilan panennya itu semua melalui sistem mereka. Jadi anggotanya tidak keluar menjual ikan, jadi harga bisa ditentukan dengan baik gitu kan. Jadi harga tidak tergantung pada tengkulak. Jadi saya harapkan ya dengan dana yang itu pengembangan usaha terhadap Koperasi Mina Banyuasin itu semakin meningkat untuk mensejahterakan anggota maupun untuk punya peran andil ya dalam kegiatan kelautan perikanan khususnya di Banyuasin.